Namaku Susi Anindya. Usiaku 40 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai investor sukses, trader tangguh, dan wanita mandiri yang hidupnya serba teratur. Mereka pikir aku sudah punya segalanya. Tapi, hanya aku yang tahu. Di balik semua kerapian itu, ada kesunyian yang begitu dalam. Setiap pagi, rutinitasku nyaris tak pernah berubah. Bangun pukul 5, menyalakan aromaterapi di ruang kerja, lalu duduk di depan 3 layar komputer yang menampilkan pergerakan saham. Klik. Angka-angka menari seperti simfoni yang aku kuasai. Namun, di sela dentingan grafik dan angka-angka hijau, kadang aku merasa seperti boneka kayu yang bergerak tanpa rasa. Aku punya rumah besar di kawasan elit Solo. Terlalu besar mungkin. Kadang aku berjalan dari ruang tamu ke balkon, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada suara lain selain langkah sepatuku sendiri. Tidak ada tawa, tidak ada panggilan dari seseorang yang menungguku pulang. Yang ada hanya gema. Gema dari kesepian yang tidak pernah benar-benar pergi. Sejak perceraian 5 tahun lalu, aku menutup rapat hatiku. Kupikir cinta hanyalah gangguan bagi seseorang yang sudah berhasil sepertiku. Tapi nyatanya, manusia tidak bisa benar-benar bersembunyi dari kebutuhan untuk dicintai. Ada ruang di dada yang tak bisa diisi oleh uang, rumah mewah, atau angka di rekening bank. Suatu pagi aku duduk di ruang tamu sambil menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Asistenku, Maya, menghampiri dengan berkas di tangan. "Bu Susi, ini proposal kerjasama dari PT Arwana Ceramics." Katanya CEO-nya ingin langsung bertemu ibu. Katanya sopan. Aku mengangkat alis. CEO-nya? Maya mengangguk. Namanya Tony Pratama. Beliau ingin membicarakan rencana ekspansi perusahaan dan kemungkinan investasi dari pihak ibu. Aku hanya mengangguk kecil. Kerjasama baru berarti tantangan baru. Aku menyukainya. Namun entah kenapa sore itu, ketika aku menatap dokumen dengan nama Tony Pratama di atas kertas, ada sesuatu yang berbeda di dadaku. Entah apa. Beberapa hari kemudian, aku datang ke kantor pusat perusahaan keramik itu. Bangunannya megah dan berkelas. Saat aku melangkah ke lobi, semua mata menatap. Bukan karena penampilanku, tapi mungkin karena aura keanggunan yang selalu aku jaga. Aku duduk menunggu hingga akhirnya seseorang menghampiri dengan senyum hangat. "Selamat datang Ibu Susi, saya Tony Pratama," katanya sambil mengulurkan tangan. Tangannya hangat, caranya menatap lembut tapi berwibawa. Ada ketenangan dalam suaranya, seperti seseorang yang tahu apa yang ia mau, tapi tidak memaksa dunia untuk menurutinya. Aku tersenyum tipis dan menjabat tangannya. Pertemuan itu berlangsung formal. Kami membahas angka, rencana, dan prospek pasar. Tapi ada momen singkat di mana pandangan kami bertemu lebih lama dari seharusnya. Tidak ada kata, hanya tatapan yang seperti berbicara. "Aku mengerti kamu lelah, dan aku juga." Malamnya, aku duduk di balkon rumah. Angin berhembus lembut membawa aroma kopi yang baru saja aku buat. Aku menatap bintang-bintang yang bersinar di langit kota. Susi Anindya, gumamku pada diri sendiri. Kau sudah dewasa, mandiri, dan berhasil. Lalu kenapa hatimu tiba-tiba berdebar seperti anak muda lagi? Aku tertawa kecil, mencoba menertawakan diriku sendiri. Tapi tawa itu menggantung di udara, terasa hampa. Ada sesuatu yang mulai berubah di dalam diriku, sesuatu yang belum bisa aku jelaskan. Tapi aku tahu, hidupku yang teratur sebentar lagi akan diguncang oleh sesuatu yang disebut cinta. Keesokan harinya, Tony mengundangku kembali untuk pertemuan lanjutan. Di parkiran, aku melihat seorang sopir muda sedang membersihkan mobil hitam di bawah pohon rindang. Tatapannya sopan, senyumnya tenang. Mata kami sempat bertemu, dan entah kenapa, ada kehangatan aneh yang membuatku menunduk sejenak. "Selamat pagi, Bu," ucapnya singkat. Aku hanya tersenyum dan berjalan masuk, tanpa tahu bahwa salam sederhana itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengubah seluruh hidupku. Sudah seminggu berlalu sejak pertemuan pertama kami. Entah mengapa nama Tony Pratama masih sering terlintas di pikiranku. Bukan karena nilai kerjasamanya yang besar,
tapi karena caranya bicara dengan tatapan yang terasa tulus. Dan itu jarang kutemui di dunia bisnis yang dingin dan penuh kepura-puraan. Pagi itu aku kembali ke kantornya untuk membahas detail investasi. Begitu pintu ruang rapat terbuka, aku melihat Tony sudah berdiri sambil menungguku. Ia tersenyum ramah, mempersilahkan aku duduk. Caranya memperlakukanku membuatku merasa dihargai, bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai manusia. Ibu Susi, katanya pelan. Saya sudah membaca portofolio investasi Ibu. Luar biasa sekali. Saya tidak menyangka di usia 40, Ibu bisa mengelola aset sebesar itu seorang diri. Aku tersenyum sopan. Tidak ada yang luar biasa, Pak Tony. Saya hanya belajar dari kesalahan masa lalu. Uang bisa hilang, tapi pengalaman tidak. Ia tertawa kecil, menatapku dengan kagum. Saya suka cara Ibu memandang hidup, tenang tapi kuat. Aku menunduk sebentar, pura-pura memeriksa berkas, mencoba menutupi rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Aneh, aku terbiasa menghadapi banyak pria sukses, tapi baru kali ini ada seseorang yang membuatku kehilangan keseimbangan hanya dengan satu kalimat. Pertemuan itu berlangsung hangat, tidak melulu soal angka, tapi juga tentang pandangan hidup, mimpi, dan masa depan. Di tengah keseriusan pembahasan, Tony tiba-tiba berkata, "Saya ingin mengundang Ibu makan siang di kantin perusahaan kami. Tidak formal, hanya ingin menunjukkan suasana kerja di sini." Aku sedikit terkejut. Seorang CEO mengajakku makan di kantin. Namun caranya berbicara begitu ringan, sulit untuk menolak tanpa terlihat kaku. "Baiklah, kalau begitu saya ikut," jawabku sambil tersenyum. Kantin perusahaan ternyata sederhana tapi bersih. Banyak karyawan menunduk sopan saat melihat kami masuk. Dan di pojok ruangan, aku melihat wajah yang tidak asing. Sopir muda yang menegurku di parkiran hari itu. Ia sedang membantu pelayan mengangkat nampan makanan. Sesekali ia tersenyum ke arah kami, sekilas saja, lalu kembali sibuk. Entah kenapa senyum itu membuat suasana kantin terasa lebih hangat. "Itu Dimas," kata Tony, memperhatikan arah pandangku. "Sopir saya, anak itu rajin dan sopan. Sudah seperti adik sendiri." Aku hanya mengangguk. Kelihatannya begitu. Aku mencoba menatap ke arah lain, tapi entah mengapa, pandanganku selalu kembali ke sosoknya. Ada sesuatu pada caranya bekerja, tenang, tulus, dan tidak dibuat-buat. Makan siang bersama Tony berlangsung menyenangkan. Ia banyak bercerita tentang perjuangannya membangun perusahaan dari nol, tentang ibunya yang ia rawat sendiri setelah ayahnya pergi, dan tentang filosofi hidupnya. "Saya percaya," katanya sambil menatap piringnya, "bahwa orang sukses bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa berdamai dengan masa lalunya." Kalimat itu menusuk lembut ke hatiku. Aku menatapnya, mencoba tersenyum. "Mungkin karena itu saya belum bisa disebut sukses sepenuhnya," gumamku pelan. Tony menatapku sejenak lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, mungkin ini waktunya Ibu berdamai. Tidak semua orang datang untuk melukai." Aku menunduk. Ada jeda hening yang panjang, bukan karena canggung, lebih karena aku sedang mencoba menenangkan detak jantungku sendiri. Sore itu setelah pertemuan berakhir, aku berjalan menuju mobil. Langit mendung, hujan rintik-rintik mulai turun. Tony sudah pergi lebih dulu untuk rapat lain, dan aku berdiri di depan lobi menunggu sopirku. Tiba-tiba, seseorang datang membawa payung. Suara itu lembut, tapi jelas. "Silakan Bu, biar saya bantu sampai ke mobil." Aku menoleh. Dimas, sopir Tony, berdiri dengan payung di tangannya. Sebagian bajunya sudah basah karena melindungiku dari hujan. Aku mengangguk pelan dan berjalan di bawah payung yang sama. Hujan turun semakin deras. Kami berjalan perlahan. Hanya terdengar bunyi air dan langkah kaki di jalan yang licin. Entah kenapa, dalam diam itu aku merasa tenang. Seolah kehadirannya menghapus sejenak semua kebisingan di kepalaku. Sesampainya di mobil, aku menatapnya sekilas. "Terima kasih Dimas," kataku lembut. "Sama-sama Bu," jawabnya sambil tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi meninggalkan sesuatu di dada yang sulit kujelaskan. Aku menatap pantulan hujan di kaca jendela. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku tidak ingin segera pulang ke rumah besar yang sepi itu. Sudah 3 minggu berlalu sejak pertemuan makan siang itu. Sejak hari hujan ketika Dimas memayungiku, ada sesuatu yang berubah dalam rutinitasku. Perasaan yang dulu datar kini mulai beriak pelan, seperti permukaan danau yang terusik angin lembut. Hari itu, aku datang ke kantor Tony untuk memeriksa laporan proyek bersama tim keuangan. Tony belum datang, dan aku menunggu di lobi sambil memeriksa ponsel. Dari kejauhan, aku melihat Dimas sedang berbicara dengan petugas keamanan. Ia tampak sabar, sedikit menunduk, dan sesekali tertawa kecil. Matanya jernih, senyumnya hangat, dan entah kenapa, kesederhanaan itulah yang justru membuat dadaku bergetar. Ia melihatku, lalu segera berjalan mendekat. "Selamat pagi, Bu Susi," sapanya sopan. "Pagi, Dimas," jawabku pelan. Hanya sapaan biasa, tapi entah kenapa rasanya lebih berarti dari sekadar basa-basi. Ada sesuatu di antara kami yang tak terucap, seperti rahasia kecil yang hanya kami pahami lewat tatapan. Siang itu, Tony mendapat panggilan mendadak untuk menghadiri pertemuan luar kota. Ia buru-buru pergi, meninggalkanku di kantor, karena masih harus menandatangani beberapa dokumen. Aku menuruni tangga sendirian menuju lantai bawah. Di lorong menuju kantin, aku mendengar suara seseorang memanggil pelan. "Bu Susi," aku menoleh. Dimas berdiri di sana dengan nampan berisi 2 gelas teh hangat. "Tadi saya lihat ibu belum makan siang. Mau teh hangat dulu?" tanyanya dengan senyum ragu. Aku menatapnya beberapa detik. Tawaran sederhana itu justru membuat dadaku hangat. "Boleh," jawabku. "Terima kasih, Dimas." Kami duduk di sudut kantin yang sepi. Aku memegang gelas teh itu, mencoba mencari topik agar suasana tidak terlalu canggung. "Kamu sudah lama bekerja di sini?" tanyaku pelan. "Baru 2 tahun, Bu," jawabnya. "Awalnya saya sopir freelance." Pak Tony menerima saya waktu saya sedang butuh pekerjaan. Aku mengangguk. "Kamu terlihat sopan dan rajin. Pasti banyak yang suka padamu di sini." Ia tertawa kecil, menggeleng. "Saya orang biasa, Bu. Mana mungkin ada yang memperhatikan?" Aku ikut tertawa. Tapi hatiku bergetar. Kalimatnya sederhana, tapi caranya bicara begitu jujur. Aku menatap wajahnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Dan di saat itu, waktu seolah berhenti. Aku sadar, aku sedang memandangi seseorang yang tidak seharusnya kucintai. Aku buru-buru meneguk tehku lalu berdiri. "Terima kasih, Dimas. Saya harus pergi sekarang." "Baik, Bu. Hati-hati di jalan." Aku berjalan cepat keluar kantin, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin jauh aku melangkah, semakin aku tahu, ada yang tak bisa kuabaikan lagi. Perasaan ini nyata, bukan sekadar kagum, bukan hanya rasa iba. Ini cinta yang berusaha kutolak, tapi justru tumbuh di setiap jeda napasku. Malamnya, aku duduk di depan cermin kamar. Aku menatap diriku sendiri. Wajah yang tampak tenang, tapi matanya menyimpan badai. "Susi Anindya," bisikku pelan. "Kau sedang jatuh cinta pada siapa?" Air mata menetes tanpa izin. Aku tidak tahu apakah ini salah, atau hanya cinta yang datang di waktu yang tak seharusnya. Yang ku tahu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup lagi. Namun di sisi lain, aku tahu kebahagiaan ini akan membawa masalah besar, dan aku belum siap menghadapinya. Aku selalu percaya, semakin tinggi seseorang berdiri, semakin banyak yang harus dijaga. Nama baik, reputasi, dan harga diri. Dan sebagai wanita yang telah menempuh perjalanan hidup sejauh ini, aku tahu tidak semua rasa boleh diteruskan. Setelah hari di kantin itu, aku memutuskan untuk menarik garis batas yang jelas antara diriku dan Dimas. Aku harus, karena aku tahu langkah kecil yang salah bisa menjadi badai besar yang menghancurkan segalanya. Bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Keesokan harinya, aku datang ke kantor Tony.
Seperti biasa, aku berusaha menampilkan wajah profesional, rapi, tegas, dan berjarak. Namun, setiap kali aku melewati halaman parkir dan melihat Dimas berdiri di dekat mobil hitam itu, dadaku kembali bergetar. Ia menunduk sopan setiap kali aku lewat. Hanya sapaan singkat, "Selamat pagi, Bu Susi." Tapi dari nada suaranya, aku tahu ia juga sedang menahan sesuatu. Aku tidak menoleh. Aku hanya mengangguk kecil lalu mempercepat langkah. Aku ingin tetap rasional, tapi hati tidak selalu tunduk pada logika. Pertemuan hari itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Tony mulai menunjukkan perhatian yang lebih pribadi. "Saya jarang merasa cocok bekerja sama dengan seseorang seperti ibu," katanya sambil tersenyum lembut. "Mungkin karena kita sama-sama sudah melewati banyak hal." Aku mengangguk pelan. Ada ketenangan di antara kami. Hubungan profesional yang mulai terasa seperti sesuatu yang lebih dalam. Dan aku tahu di mata orang lain, Tony adalah pilihan yang ideal. Pria matang, sukses, dan menghormatiku. Tapi di hatiku yang paling dalam, aku tahu ada ruang kecil yang tak bisa Tony sentuh. Ruang itu diam-diam sudah diisi oleh seseorang lain. Beberapa hari kemudian, Tony memintaku datang ke proyek pabrik keramik baru di luar kota. Aku menyetujui dan berangkat dengan mobil perusahaan. Tony duduk di sampingku, sementara Dimas yang menyetir. Sepanjang perjalanan, aku berusaha fokus pada pembicaraan bisnis. Namun, setiap kali Dimas berbicara sopan dari depan, suaranya terdengar terlalu dekat di telingaku. Aku menatap keluar jendela, mencoba menyembunyikan wajah yang mungkin mulai memerah. Tony tampak sibuk menjawab telepon. Mobil berjalan pelan melewati jalanan berbukit. Sementara di luar, hujan mulai turun tipis. Di satu tikungan, mobil berhenti sejenak karena jalanan licin. Tony keluar sebentar untuk memeriksa situasi. Dan saat itulah, hanya beberapa detik, aku dan Dimas berada di dalam mobil tanpa suara lain selain bunyi hujan di atap. Aku menatap jendela yang memantulkan kaca spion. Pandangan kami bertemu sekilas saja, tapi cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Tidak ada kata, tidak ada gerak, hanya keheningan yang penuh makna dan jantungku yang berdetak tak terkendali. Aku segera menunduk, berpura-pura memeriksa ponsel. Detik berikutnya, Tony masuk kembali dan perjalanan berlanjut. Namun, suasana di dalam mobil tak lagi sama. Aku tahu, aku semakin jauh dari aman dan semakin dekat dengan sesuatu yang berbahaya. Bukan karena salah, tapi karena terlalu benar untuk diakui. Malamnya, aku menulis di jurnal pribadiku, kebiasaan lama yang dulu kutinggalkan. Aku menulis dengan tangan gemetar. Aku jatuh cinta, tapi pada orang yang salah waktu dan salah posisi. Aku harus belajar melepaskan sebelum semuanya terlambat. Kutatap kalimat itu lama. Air mataku menetes di atas kertas. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar, kadang cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya. Esoknya, aku bertemu Dimas lagi di parkiran. Ia membuka pintu mobil, menunduk seperti biasa. Aku berusaha bersikap tegas. "Dimas," kataku, "mulai sekarang tolong jaga jarak. Bukan karena ibu marah, tapi karena ibu ingin menjaga semuanya tetap baik." Ia menatapku lama. Matanya tampak bingung tapi penuh pengertian. "Saya mengerti, Bu," katanya pelan. "Saya tidak ingin membuat ibu dalam posisi sulit." Aku hanya mengangguk, menelan perih yang tiba-tiba menyeruak. Kami berdua tahu, kalimat itu bukan akhir dari perasaan ini. Hanya jeda yang akan diuji waktu. Hari itu langit Solo tampak cerah, namun entah kenapa, hatiku justru terasa berat. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa kuelak, tapi juga tak bisa kusiapkan. Aku tiba di kantor Tony sekitar pukul 10 pagi. Agenda kami sederhana, meninjau laporan keuangan dan membicarakan langkah berikutnya dari kerjasama yang sedang berjalan. Namun sejak aku masuk ke ruangannya, suasananya terasa berbeda. Ruangan itu tak seramai biasanya, hanya ada bunga segar di meja dan aroma kopi hitam yang menenangkan. Tony duduk di kursinya, tapi kali ini tanpa jas,
Hanya kemeja putih sederhana yang membuatnya tampak lebih manusiawi. Tatapannya tidak seperti biasanya. Bukan tatapan seorang CEO kepada investor, melainkan tatapan seorang pria yang sedang menyimpan sesuatu di dadanya. "Silahkan duduk, Bu Susi," katanya dengan nada hangat. Aku mengangguk, meletakkan tas di samping kursi. "Terima kasih, Pak Tony. Apa yang ingin dibahas hari ini?" tanyaku mencoba terdengar profesional. Namun alih-alih menjawab, ia diam sejenak, lalu tersenyum pelan. "Saya ingin membicarakan sesuatu yang bukan tentang bisnis." Aku menatapnya heran. "Maksud apa?" Tony menarik napas panjang. "Susi," katanya dengan suara pelan tapi tegas. "Selama beberapa bulan ini saya menyadari satu hal. Saya tak hanya menghargai kemampuan ibu, tapi juga pribadi ibu." Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Kata-katanya membuat waktu seolah berhenti. "Saya sudah lama hidup sendiri," lanjutnya. "Saya pikir saya tidak akan jatuh cinta lagi. Tapi setiap kali bertemu ibu, setiap kali berbicara, saya merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Saya tidak ingin memaksa, tapi saya ingin jujur. Saya menyukai ibu." Aku terdiam lama. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas di antara kami. Aku tahu Tony tulus. Ia pria yang baik, mapan, dan pantas. Tapi di balik kata-kata indahnya, dadaku justru terasa sesak. Aku mencoba tersenyum. "Pak Tony, saya menghargai ini. Tapi hubungan kita selama ini bersifat profesional. Saya takut jika..." "Susi," potongnya lembut. "Saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin ibu tahu. Perasaan ini sungguh-sungguh. Saya tahu ibu wanita yang berhati kuat. Tapi bahkan orang sekuat ibu berhak dicintai dengan tenang." Kalimat itu membuatku menunduk. Kata dicintai dengan tenang menggema di kepala. Tapi hatiku justru bergemuruh. Karena yang membuatku berdebar selama ini bukanlah dia. Pertemuan hari itu berakhir tanpa kesimpulan. Aku keluar dari ruangannya dengan langkah pelan. Di koridor, aku melihat Dimas sedang berdiri di dekat pintu, seolah menungguku tanpa sengaja. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Dan entah kenapa, di balik senyumnya yang sopan, aku bisa merasakan sesuatu yang ia sembunyikan. Sama seperti yang aku rasakan. "Bu, mau saya antar ke mobil?" tanyanya pelan. "Tidak usah, terima kasih. Saya bisa sendiri," jawabku cepat. Aku berjalan melewatinya, mencoba menahan nafas agar tidak gemetar. Tapi saat langkahku menjauh, aku tahu, yang membuatku menolak bukan karena aku ingin menjauh, tapi karena aku takut semakin dekat. Malamnya, aku duduk di ruang kerja rumahku. Lampu remang. Suara hujan di luar lembut seperti irama yang memaksa aku mengingat siang tadi. Ucapan Tony terulang-ulang di kepala. "Saya menyukai ibu." Kata-kata sederhana, tapi begitu berat untuk dijawab. Aku membuka laptop, mencoba bekerja, tapi pikiranku tidak bisa fokus. Tanpa sadar, aku mengetik namanya di mesin pencarian, lalu berhenti. Apa yang sedang kulakukan? Aku menggeleng, menutup laptop, lalu berjalan ke balkon. Dari kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh. Dan di sela gemerlap itu, aku menyadari ada dua pria yang sedang menarik hatiku ke dua arah berbeda. Yang satu memberiku ketenangan, yang lain memberiku kehidupan. Tapi cinta tidak bisa dibagi, dan cepat atau lambat aku harus memilih. Keesokan harinya, Tony mengirim pesan pendek. "Susi, saya tidak ingin membuat ibu tertekan. Tapi jika suatu hari ibu siap membuka hati, saya akan tetap menunggu." Aku membaca pesan itu lama sebelum akhirnya membalas. "Terima kasih Tony, izinkan saya waktu untuk berpikir." Pesan terkirim. Namun bahkan sebelum layar ponselku mati, bayangan yang muncul di benakku bukanlah Tony, melainkan Dimas dengan tatapan teduh dan senyum yang entah kenapa lebih menenangkan daripada kata-kata siapapun. Malam itu aku sadar, cinta tidak selalu datang dari tempat yang seharusnya. Dan terkadang yang membuat kita takut bukan karena kita tidak tahu apa yang benar, tapi karena kita tahu apa yang benar, namun tidak sanggup menjalaninya. Aku menatap ke langit-langit kamar, berbisik pelan pada diriku sendiri.
Susi, kau harus kuat. Cinta yang salah waktu bisa jadi bencana, tapi juga bisa jadi pelajaran. Beberapa hari terakhir, Tony semakin terbuka tentang hubungannya denganku. Ia sering menjemputku di depan kantor. Bahkan, beberapa staf mulai berbisik pelan setiap kali kami lewat bersama. Aku tidak marah, aku hanya tidak siap. Aku tahu, semakin lama hubungan ini terlihat, semakin kecil ruang bagiku untuk bersikap netral, terutama di hadapan Dimas. Siang itu, Tony mengajakku meninjau proyek pabrik baru di Mojokerto. Ia meminta Dimas untuk ikut menyetir mobil dinas. Seperti biasa, aku tahu perjalanan itu akan panjang dan penuh ujian bagi hatiku. Sepanjang jalan, Tony duduk di sampingku membicarakan rencana besar tentang perluasan bisnis. Aku mendengarkan, tapi pikiranku terus melayang setiap kali Dimas berbicara dari depan. Maaf Pak, kita harus ambil jalur alternatif. Ada perbaikan jalan di depan. Suaranya menenangkan, tapi di saat yang sama membuat dadaku terasa sesak. Aku menatap jendela, berpura-pura menikmati pemandangan, padahal sebenarnya sedang menenangkan degup jantung yang tidak wajar. Sesampainya di lokasi proyek, Tony langsung berkeliling dengan para manajer lapangan. Sementara aku memilih duduk di bawah tenda kecil, membuka berkas laporan yang kubawa. Hujan mulai turun pelan. Dimas datang membawa 2 gelas kopi dari warung kecil di dekat lokasi. Ini Bu. Kopinya panas, katanya sambil menyerahkan 1 gelas kepadaku. Aku menatapnya sedikit terkejut. Kau tahu aku suka kopi hitam tanpa gula? Ia tersenyum kecil. Saya perhatikan sejak di kantor, Bu. Ibu tidak pernah menambahkan gula ke dalam apapun. Aku diam. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat suasana jadi hening. Angin bertiup pelan dan aroma kopi bercampur dengan udara hujan membuat segalanya terlalu dekat. Dimas, kataku, aku sudah berusaha melupakan perasaan ini. Ia menunduk. Saya juga, Bu. Tapi kenapa rasanya justru semakin berat? Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap titik hujan yang jatuh di tanah, lalu berkata pelan. Mungkin karena yang ibu coba lupakan bukan kesalahan, tapi sesuatu yang tulus. Aku menatapnya, dan waktu berhenti. Kami tidak berkata apa-apa lagi. Namun di dalam diam itu, ada begitu banyak hal yang ingin diungkapkan, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Susi, panggilan Tony membuatku tersentak. Aku cepat berdiri, menjauh sedikit dari Dimas. Tony berjalan mendekat dengan senyum lebar, memegang berkas laporan di tangannya. Kau di sini ternyata, katanya, lalu menatap ke arah Dimas. Terima kasih sudah menjaga Susi. Nada suaranya tenang, tapi aku bisa menangkap sedikit perubahan di matanya. Mungkin hanya perasaanku, tapi aku merasa Tony sempat memperhatikan cara aku dan Dimas berdiri terlalu dekat. Sama-sama, Pak, jawab Dimas sopan. Lalu menunduk dan segera beranjak ke arah mobil. Tony menatapku sesaat, lalu berkata lembut. Kau tampak tegang, Susi. Aku tersenyum canggung. Tidak, hanya lelah. Hujan membuat kepala sedikit berat. Ia mengangguk pelan. Baiklah, kita pulang saja. Aku tidak ingin kau jatuh sakit. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil sangat hening. Tony sibuk dengan ponselnya, sementara aku berpura-pura tidur di kursi belakang. Namun, sebenarnya aku hanya ingin menghindari tatapan Dimas lewat kaca spion. Aku tahu, matanya tidak pernah berani menatap langsung, tapi aku bisa merasakannya, seperti bayangan yang menolak pergi. Mobil berhenti di lampu merah, dan aku melihat refleksi kami di kaca jendela. Tony tenang dan percaya diri di depan. Aku dengan wajah lelah, namun penuh rahasia. Dan Dimas diam, tapi jelas sedang menahan sesuatu yang berat. Aku ingin berbicara, ingin menjelaskan. Tapi bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri belum mampu pahami? Setibanya di depan rumah, Tony turun lebih dulu.
Ia menatapku lembut dan berkata, "Susi, aku tahu sesuatu mengganggumu, tapi tolong, apapun itu, jangan simpan sendiri." Aku hanya mengangguk. "Terima kasih, Tony, aku akan baik-baik saja." Saat aku berjalan menuju pintu rumah, aku menoleh. Dimas berdiri di dekat mobil, menatap ke arahku dari jauh. Tatapan itu tidak berani, tapi juga tidak ingin pergi. Di detik itu, aku sadar, rahasia ini tidak akan bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, dunia akan tahu. Dan ketika itu terjadi, aku tidak yakin siapa yang paling terluka. Malam itu, aku kembali menulis di jurnalku. Rahasia ini mulai retak. Aku tahu, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri, tapi aku belum siap kehilangan salah satu dari mereka. Aku menutup buku itu, lalu memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku takut pada sesuatu yang sebenarnya indah. Cinta. Hari itu, kantor Tony mengadakan acara besar, perayaan ulang tahun perusahaan keramik yang ke-20. Seluruh manajer, investor dan karyawan penting hadir, termasuk aku sebagai salah satu investor utama. Namaku tercantum dalam daftar tamu kehormatan. Aku datang mengenakan gaun berwarna biru muda, sederhana namun elegan. Aku berusaha tampil tenang, meski di dalam hati aku tahu malam ini tidak akan mudah. Sebab di balik semua kemewahan pesta, ada rahasia yang harus kujaga sekuat mungkin. Begitu aku tiba di aula, Tony langsung menyambutku dengan senyum hangat. "Susi, kamu cantik sekali malam ini," katanya dengan nada yang cukup keras untuk membuat beberapa tamu menoleh. Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Tony. Selamat untuk pencapaian besar ini." Ia menggandeng lenganku pelan, mengajakku berjalan ke tengah ruangan. Sorot mata para tamu mengikuti kami. Beberapa berbisik pelan, mungkin membicarakan kedekatan kami yang semakin tampak jelas. Di sudut ruangan, aku melihat Dimas berdiri bersama tim keamanan, mengenakan setelan hitam rapi. Tatapannya hanya sekilas, tapi cukup membuat napasku tercekat. Untuk sesaat, waktu berhenti. Aku ingin menyapanya, tapi aku tahu, hanya dengan satu tatapan yang terlalu lama, semua bisa runtuh. Acara berlangsung meriah. Musik lembut mengalun, lampu gantung berkilau, dan semua orang tampak menikmati malam itu. Tony naik ke panggung, memberikan pidato singkat tentang perjalanan panjang perusahaannya. Aku berdiri di sampingnya, menatap kagum sekaligus bangga. Jawab, suara langkah Tony terdengar kembali. Ia baru saja kembali ke meja, dan matanya langsung menatap ke arah kami. Tatapan tajam yang membuat dadaku bergetar. "Dimas," katanya tenang, "kau bicara apa dengan Susi?" Ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Aku segera menyela, "Tidak apa-apa, Tony. Dia hanya menanyakan apakah saya ingin tambahan minum." Tony menatapku lama. Senyumnya tetap, tapi aku bisa melihat kecurigaan mulai tumbuh di matanya. "Baiklah," katanya pelan. "Kalau begitu, Dimas, kau boleh pergi." Dimas menunduk dalam. "Baik, Pak." Ia berbalik, melangkah cepat menjauh. Namun aku tahu, langkah itu bukan langkah ringan. Itu langkah orang yang sedang menyimpan perih. Setelah acara usai, Tony menjemputku di depan pintu aula. "Kau ingin ku antar pulang?" Aku mengangguk. "Tentu." Kami berjalan menuju parkiran. Dimas sudah menunggu di dekat mobil. Tapi malam itu, Tony tiba-tiba berkata, "Tidak usah, aku sendiri yang menyetir. Kau boleh pulang lebih dulu, Dimas." Dimas menatapku sekilas, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku hanya bisa mengangguk kecil, berusaha tersenyum meski hatiku bergetar hebat. "Baik, Pak," katanya pelan, lalu berjalan menjauh di bawah cahaya lampu parkiran. Aku masuk ke mobil,
Perjalanan malam itu berlangsung dalam diam. Tony tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu pikirannya sedang menebak-nebak sesuatu. Sesampainya di rumah, ia menatapku lama sebelum aku turun dari mobil. "Susi," katanya, "aku tahu kau wanita jujur. Kalau ada sesuatu yang belum kau ceritakan, aku akan menunggu sampai kau siap." Aku menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Mataku mulai hangat, tapi aku menahan air mata agar tidak jatuh. "Tony, terima kasih sudah percaya," jawabku pelan. "Aku hanya butuh waktu." Ia tersenyum tipis. "Waktu ya, tapi semoga tidak membuatku terlambat." Mobil itu pergi perlahan, meninggalkan aku yang berdiri di depan rumah. Antara rasa bersalah, ketakutan, dan kerinduan yang semakin tak bisa disembunyikan. Malam itu, aku menulis lagi di jurnalku. Kebenaran mulai mengejar. Aku mencoba menunda, tapi aku tahu, waktu tidak akan berhenti. Jika Tony benar-benar tahu, aku mungkin kehilangan segalanya. Tapi jika terus berpura-pura, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menutup buku itu sambil memejamkan mata. Di luar jendela, hujan turun lagi pelan. Seperti mengetuk hati yang lelah menunggu jawaban. Sudah 3 hari sejak acara besar itu. 3 hari penuh ketegangan, di mana setiap langkahku terasa diawasi. Aku masih bisa merasakan tatapan Tony yang tak lagi sehangat dulu. Ia tidak marah, tapi diamnya lebih menakutkan daripada 1000 pertanyaan. Dimas pun berubah. Ia jarang terlihat di kantor, dan setiap kali aku bertanya lewat pesan, jawabannya singkat. "Saya baik-baik saja, Bu." Padahal aku tahu, ia tidak baik-baik saja. Dan aku pun tidak. Suatu sore, Tony tiba-tiba datang ke kantorku tanpa pemberitahuan. Ia duduk di kursi tamu dengan ekspresi tenang, tapi ada sesuatu di matanya. Campuran antara kekecewaan dan keingintahuan. "Susi," katanya akhirnya. "Bolehkah aku bertanya jujur kali ini, tanpa kau sembunyikan apapun?" Aku menatapnya. Jantungku mulai berdegup cepat. "Tentu. Ada apa, Tony?" Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Apa hubunganmu dengan Dimas?" Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di ruang hening. Aku terpaku. Bibirku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Aku sudah lama curiga." Lanjutnya tenang. "Tatapan kalian, caramu bersikap di dekatnya, bahkan cara Dimas memperlakukanmu, itu bukan sekadar sopan, Susi. Itu perasaan." Aku mencoba menenangkan diri. "Tony, aku..." "Jangan menutupi." Potongnya lembut, tapi tegas. "Aku hanya ingin mendengar kebenarannya darimu, bukan dari orang lain." Aku menarik napas panjang. Setelah hening beberapa detik, akhirnya aku menatapnya dalam-dalam. "Tony, aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Tapi, sebelum semuanya sejauh ini, aku memang sempat dekat dengan Dimas. Kami tidak bermaksud melanggar batas, tapi perasaan itu datang begitu saja." Ia menunduk, tangannya mengepal di atas meja, tapi ia berusaha tetap tenang. "Jadi, aku benar," katanya pelan. "Selama ini kau menyimpan sesuatu dariku." Aku menunduk. "Maaf, Tony. Aku sendiri berusaha melupakannya. Aku pikir waktu bisa menghapus semuanya. Tapi tidak bisa," katanya cepat. "Karena hati tidak bisa diperintahkan." Nada suaranya mulai bergetar. Bukan marah, tapi terluka. Aku pikir aku sudah menemukan wanita yang benar. Wanita yang matang, bijaksana, dan tahu apa yang ia mau. Tapi ternyata, bahkan wanita sekuat Susi pun bisa jatuh karena cinta yang salah. Aku menatapnya. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. "Tony, jangan salah paham. Aku menghormati, aku menghargai perasaanmu. Tapi
Hatiku tidak memilih dengan logika. Ia berdiri perlahan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya kini berisi kesedihan yang dalam. Susi, aku tidak marah karena kau mencintai orang lain. Aku hanya kecewa karena kau tidak mempercayaiku dengan kebenaran. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Teleponku terus bergetar. Ada pesan dari Dimas, tapi aku tidak berani membuka. Akhirnya, aku menekan nomor Tony, berharap ia mau bicara. Setelah nada tunggu panjang, terdengar suaranya. Dingin tapi tenang. Susi, aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa membiarkan Dimas tetap bekerja di perusahaan ini. Besok dia akan kupindahkan ke cabang luar kota. Dadaku langsung sesak. Tony, jangan hukum dia karena aku. Ini bukan hukuman, Susi. Ini caraku menjaga semuanya tetap utuh. Aku ingin kau fokus. Aku ingin kita bisa memperbaiki ini tanpa gangguan dari masa yang belum selesai. Aku terdiam. Aku tahu niat Tony baik. Tapi keputusannya seperti menebas sesuatu yang belum sempat aku selesaikan. Tolong Tony. Suaraku bergetar. Jangan pisahkan kami seperti ini. Susi, suaranya melemah. Kalau kau masih mencintainya, maka kau tidak mencintaiku. Dan jika begitu, apa yang harus aku pertahankan? Hening panjang. Hanya suara napas kami di seberang telepon yang terdengar. Besok aku ingin bicara langsung dengan Dimas di depanmu. Klik. Sambungan terputus. Keesokan paginya, suasana kantor sunyi seperti sedang menahan badai. Aku tahu Tony akan datang, dan Dimas sudah dipanggil ke ruang rapat utama. Aku berusaha tenang, tapi tanganku gemetar memegang berkas. Pukul 10 tepat, Tony masuk dengan langkah tenang. Dimas berdiri di sudut ruangan, menunduk sopan. Dimas, kata Tony, aku tidak marah padamu, tapi aku harus menjaga batas profesional di sini. Kau akan dipindahkan ke cabang Banyuwangi, mulai minggu depan. Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Baik, Pak. Kalau itu keputusan Bapak, saya siap. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Dan dalam tatapan itu ada ribuan kata yang tak sempat terucap. Aku ingin berteriak. Ingin menghentikan semuanya. Tapi bibirku keluh. Susi, aku harap setelah ini kau bisa tenang. Aku tidak ingin kehilanganmu karena hal yang tidak perlu. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata. Dalam hati, aku tahu ini bukan akhir cinta kami, tapi awal dari kehilangan yang sesungguhnya. Sore itu, sebelum Dimas pergi, ia menghampiriku di parkiran. Hujan turun pelan, seperti menyembunyikan kesedihan kami. Ibu, suaranya pelan. Terima kasih untuk segalanya. Saya tidak menyesal pernah mengenal ibu. Bahkan jika semua ini harus berakhir, saya tetap bersyukur. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dimas, jangan pergi. Setidaknya jangan seperti ini. Ia tersenyum samar. Kadang cinta bukan tentang memiliki, Bu, tapi tentang tahu kapan harus pergi agar orang yang kita cintai tidak terluka lebih dalam. Ia menunduk sopan, lalu berjalan menjauh di bawah hujan. Aku tidak menahannya. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan hujan menutupi air mata yang akhirnya jatuh tanpa suara. Sudah 2 minggu sejak Dimas dipindahkan ke Banyuwangi. Sejak hari itu, kantor terasa berbeda. Kursi sopir yang biasa menjemputku setiap pagi kini diisi oleh orang baru. Sopan, profesional, tapi tanpa senyum yang pernah membuat pagi-pagiku terasa hidup. Setiap kali aku melewati lobi,
Aku masih berharap melihat sosok Dimas berdiri dengan kemeja putih dan senyum kecilnya. Tapi yang tersisa hanya bayangan dan keheningan. Tony tampak berusaha memperbaiki segalanya. Ia lebih sering mengajakku makan malam, mengirim bunga ke kantor, bahkan sesekali mengajakku ke proyek barunya di luar kota. Aku menghargai itu. Aku mencoba tersenyum, mencoba membuka hati kembali. Namun setiap kali ia menggenggam tanganku, ada bagian di dalam diriku yang terasa kosong. "Kau masih memikirkannya ya?" tanya Tony suatu malam di balkon rumahku. Angin malam berhembus lembut membawa aroma hujan. Aku terdiam sejenak. Aku mencoba tidak memikirkannya, tapi gagal. Aku menghela napas. Aku tidak tahu kenapa perasaan ini begitu sulit hilang. Padahal aku tahu dia sudah pergi. Aku tahu apa yang kulakukan salah. Tony menatapku dalam diam lalu berkata pelan, "Aku tidak ingin jadi penjara bagi hatimu, Susi. Tapi aku juga tidak ingin terus menunggu sesuatu yang tidak pasti. Tony, aku menghormatimu. Aku tidak ingin kehilanganmu juga. Kalau begitu, tolong mulai hari ini berhenti menoleh ke belakang. Karena setiap kali kau melihat masa lalu, aku kehilanganmu sedikit demi sedikit." Kata-kata itu menancap lembut tapi dalam. Aku tahu ia benar. Tapi bagaimana caranya berhenti jika hati belum benar-benar selesai? Hari-hariku berjalan seperti biasa, tapi tanpa semangat. Aku bekerja, menghadiri rapat, bertemu klien, tersenyum di depan semua orang. Tapi di balik itu semua, aku hanya menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Sampai suatu sore, sekretarisku mengetuk pintu ruanganku. "Bu, ini ada surat dari kantor cabang Banyuwangi. Dikirim lewat ekspedisi." Aku mengangguk dan membuka amplop itu. Di dalamnya ada laporan keuangan dan secarik kertas kecil dengan tulisan tangan yang langsung kukenal. Tulisan Dimas. Tulisan itu sederhana. Tapi setiap kata terasa seperti detak jantung yang hilang, kembali berdetak. "Bu Susi, terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Di sini semuanya baik, tapi setiap kali hujan turun, saya teringat kopi hitam tanpa gula yang ibu suka. Semoga ibu bahagia dimanapun berada. Salam, Dimas." Aku memegang kertas itu lama sekali. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Surat itu sederhana, tapi rasanya seperti pelukan dari kejauhan, hangat dan menyakitkan sekaligus. Malamnya aku duduk di taman rumah, menatap langit gelap yang penuh bintang. Aku berbicara pada diriku sendiri, pada langit, pada cinta yang tidak bisa kugenggam. "Mungkin benar," kata Tony, "aku harus berhenti menoleh. Tapi bagaimana kalau cinta ini bukan tentang menoleh, melainkan tentang belajar menerima bahwa beberapa orang hanya datang untuk mengajarkan makna kehilangan?" Aku tersenyum kecil di tengah air mata. Untuk pertama kalinya sejak Dimas pergi, aku tidak merasa marah, tidak merasa bersalah, hanya rindu yang tenang. Beberapa hari kemudian, Tony datang menjemputku di kantor. Kami duduk di mobil tanpa banyak bicara. Tiba-tiba ia berkata, "Aku ingin kau ikut denganku minggu depan. Ada proyek kecil di Banyuwangi." Aku menoleh cetat. "Banyuwangi?" Ia mengangguk. "Iya, aku ingin kau lihat sendiri progresnya. Lagi pula itu salah satu investasimu juga." Jantungku berdetak kencang. Banyuwangi, kota di mana Dimas berada. Aku tidak tahu apakah ini kebetulan atau takdir yang sengaja berputar ke arah yang sama. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wanita berusia 40 tahun, sukses, berkelas, tapi hatinya remut oleh sesuatu yang sederhana, cinta. Aku tersenyum samar. "Dimas, mungkin kita tidak ditakdirkan bersama, tapi aku ingin melihatmu sekali lagi, hanya untuk memastikan bahwa aku sudah benar-benar bisa melepaskanmu." Disitulah aku tahu, perjalanan ke Banyuwangi bukan hanya tentang pekerjaan.
Ini tentang menyelesaikan kisah yang tertinggal di antara hujan, kopi, dan tatapan yang belum sempat berpamitan. Langit Banyuwangi sore itu berwarna oranye keabasan. Mobil yang kutumpangi bersama Tony melaju pelan di antara deretan pepohonan kelapa dan sawah hijau yang berkilau diterpa cahaya senja. Sudah lama aku tidak merasakan ketenangan seperti ini. Tapi entah kenapa, setiap kali mobil melambat di tikungan, jantungku berdetak semakin cepat. Tony duduk di sampingku, sibuk membuka berkas proyek. "Kau tahu," katanya pelan, "proyek ini berhasil berkembang karena manajer lapangan di sini sangat disiplin. Aku ingin kau kenal dengannya nanti." Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Tapi dalam hatiku muncul dugaan yang pelan-pelan membuat napasku tercekat. Manajer lapangan? Jangan-jangan kami tiba di lokasi proyek sekitar pukul 5 sore. Udara lembab, aroma tanah dan semen bercampur, dan suara pekerja mulai berkurang karena hari sudah hampir berakhir. Aku menatap ke arah tenda kecil di dekat kantor proyek. Di sana seorang pria berdiri dengan kemeja lusuh, tapi wajahnya ku kenal dengan sangat baik. Dimas. Waktu berhenti. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tanganku gemetar di sisi tubuhku, dan untuk sesaat aku ingin berbalik. Tapi langkah Tony sudah lebih dulu menuju pria itu. "Dimas, lama tidak bertemu," sapa Tony ramah, menepuk bahunya. "Bagus sekali pekerjaanmu di sini. Aku tidak salah memindahkanmu." Dimas tersenyum sopan, menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Lalu matanya beralih kepadaku. Sesaat, hanya sesaat. Tapi tatapan itu membuat waktu serasa berhenti di antara kami. Tidak ada kata, tidak ada senyum. Hanya sepasang mata yang saling memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ucapan. Tony menoleh. "Susi, ini Dimas. Kau pasti masih ingat kan?" Aku menarik napas panjang dan berusaha tersenyum. Tentu, siapa yang bisa lupa pada supir terbaik di Solo? Dimas menunduk sedikit. "Terima kasih, Bu Susi. Senang melihat Ibu lagi." Suara itu lembut, tapi bergetar halus. Aku tahu ia sedang menahan sesuatu yang sama seperti yang kurasakan. Rindu sekaligus perih. Kami bertiga berjalan mengelilingi area proyek. Tony sibuk membahas anggaran dan perencanaan, sementara aku lebih banyak diam, hanya menatap sekitar dengan pandangan kosong. Sesekali Dimas menjelaskan detail pekerjaan dengan nada profesional. Tapi di sela-sela kalimatnya, aku bisa mendengar rindu yang tak terucap. "Kami sedang membangun area tambahan untuk penyimpanan bahan baku, Bu," katanya pelan. "Kalau jadi, tempat ini akan jauh lebih efisien." Aku tersenyum kecil. "Kau memang selalu punya cara membuat segalanya tertata rapi, Dimas." Ia hanya menunduk, tapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyum yang dulu selalu menenangkanku. Setelah Tony dipanggil staf untuk meninjau laporan tambahan, kami berdua akhirnya berdiri berdua di dekat pagar bambu, hanya beberapa meter dari laut yang mulai pasang. Suasana hening, hanya suara ombak yang terdengar. Aku menatap ke arah Cakrawala. "Kau tampak bahagia di sini." "Saya berusaha, Bu." Aku menoleh padanya. "Kenapa kau tidak pernah mencoba menghubungiku?" Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Karena saya tahu, kalau saya melakukannya, saya tidak akan bisa berhenti. Dan saya tidak ingin merusak apapun yang sedang Ibu bangun bersama Pak Tony." Aku menggigit bibir. "Padahal setiap malam, aku menunggu kabar darimu, Dimas." Bahkan secarik pesan pun tidak pernah datang. Di perjalanan pulang, Tony berkata sambil menatap jalan, "Dimas, pria baik. Aku bersyukur punya karyawan sejujur itu." Aku tersenyum samar menatap keluar jendela mobil. "Yah, dia baik. Mungkin terlalu baik." Aku menatap langit yang mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar damai. Meski hatiku masih perih.
Mungkin karena akhirnya aku sadar, beberapa cinta tidak hilang, hanya berubah bentuk menjadi doa yang diam-diam menyertai dari jauh. Sejak perjalanan dari Banyuwangi, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali mobil berguncang melewati jalanan panjang menuju Solo, bayangan wajah Dimas selalu muncul di antara pantulan kaca jendela. Tatapannya, suaranya, bahkan cara ia menunduk sopan. Semuanya masih jelas seperti baru saja terjadi. Tony duduk di sampingku, sibuk dengan laptop dan catatan proyeknya. Ia terlihat puas, tenang, bahagia, sedangkan aku hanya bisa berpura-pura. Beberapa hari kemudian, Tony mengajakku makan malam di restoran favorit kami. Tempat itu penuh, lampu hangat, dan musik lembut. Tapi bagiku, rasanya justru seperti ruang hening yang menunggu keputusan besar. "Susi," katanya lembut sambil menatapku. Aku ingin membicarakan sesuatu yang sudah lama ku pendam. Aku menatapnya, mencoba tersenyum. "Apa itu?" Ia menarik nafas panjang, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Kotak berwarna perak berkilau di bawah cahaya lampu. Hatiku langsung bergetar. Aku tahu perjalanan kita tidak mudah, tapi aku yakin perasaan ini nyata. Aku ingin kita melangkah lebih jauh. Susi, maukah kau menikah denganku? Suasana tiba-tiba sunyi. Semua suara di restoran seolah menghilang. Hanya detak jantungku yang terdengar keras, dan tatapan tulus dari pria yang telah berusaha mencintaiku dengan sabar. Aku menatap cincin itu lama sekali. Indah, sempurna. Tapi anehnya, tidak ada getaran yang sama seperti dulu. Yang ada hanya pertanyaan, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Aku menatap Tony, suaraku bergetar. "Tony, aku tidak tahu harus menjawab apa sekarang." Ia tersenyum sabar. "Kau tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sungguh-sungguh." Aku menunduk. Aku menghargainya, tapi aku juga takut. Takut membuat keputusan yang tidak datang dari hatiku sendiri. "Aku tidak akan memaksa," katanya lembut. "Tapi tolong jangan menutup hati karena masa lalu. Aku bukan dia, Susi. Aku tidak akan pergi." Kata-kata itu membuat air mataku hampir jatuh. Aku ingin percaya padanya, ingin menutup semua luka, tapi ada sesuatu dalam diriku yang belum selesai. Malam itu, setelah Tony mengantarku pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Di atas meja, kotak cincin itu masih tertutup rapi. Aku menatapnya lama, lalu berkata lirih pada diri sendiri, apakah kebahagiaan selalu berarti memilih yang aman, atau kadang justru tentang berani mengikuti hati yang tak pasti? Aku menutup mata, dan tiba-tiba teringat surat dari Dimas yang dulu kusimpan di laci. Kertas itu sudah agak kusut, tapi setiap tulisannya masih bisa jelas. "Semoga ibu bahagia dimanapun berada." Aku tersenyum kecil. "Dimas, apakah kebahagiaan itu harus selalu bersamamu? Atau cukup jika aku tahu kau baik-baik saja?" Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal. Aku berdiri di balkon gedung lantai atas, menatap kota yang mulai sibuk. Pikiran dan perasaanku berperang antara cinta yang menenangkan dan cinta yang mengguncang. Antara masa depan yang pasti dan masa lalu yang tak mau pergi. Tiba-tiba, Tony datang menghampiri, membawakan 2 cangkir kopi. Kopi hitam tanpa gula untuk wanita yang paling keras kepala yang kukenal, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya terkejut. "Bagaimana kau tahu aku tidak suka gula?" "Aku memperhatikanmu," jawabnya singkat. Kalimat itu selalu membuatku menunduk. Dalam sekejap, aku sadar
Tony juga memperjuangkan cintanya dengan caranya sendiri. Tidak dengan rindu, tidak dengan diam, tapi dengan kehadiran yang tidak pernah pergi. Hari berganti malam, tapi pikiranku belum juga tenang. Aku berjalan ke taman belakang rumah dan menatap langit yang gelap tanpa bintang. Aku memegang dua hal di tangan. Surat dari Dimas dan kotak cincin dari Tony. Dua simbol dari dua cinta yang sangat berbeda. Aku pejamkan mata, lalu berbisik, "Tuhan, berikan aku kekuatan untuk memilih dengan hati, bukan hanya dengan rasa takut kehilangan." Aku tahu, waktu terus berjalan. Aku tidak bisa berada di persimpangan selamanya. Besok aku harus memberikan jawaban. Dan apapun yang kupilih, akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, aku terbangun dengan hati yang berat. Tapi kali ini, ada kejelasan di dalamnya. Semalaman aku merenung di taman, memandangi langit, memegang dua hal yang menjadi simbol perjalanan cintaku. Dan pagi ini, aku tahu jawabannya. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku tampak lelah, tapi ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak ingin hidup di antara dua nama lagi. Aku berjanji pada bayangan sendiri. Aku akan memilih dan menerima semua akibatnya. Siang itu, aku menelpon Tony. "Tony, kita bisa bertemu malam ini?" Tanyaku pelan. "Ada hal penting yang harus kukatakan." "Tentu, Susi," jawabnya tenang. "Aku di kantor sampai jam. Aku tunggu kau datang." Aku menutup telepon. Tapi sebelum sempat menenangkan diri, ponselku kembali berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya aku angkat. "Halo, ini Ibu Susi." Suara seorang pria terdengar sopan. "Saya dari kantor proyek Banyuwangi. Mohon maaf, Bu. Kami ingin memberi kabar. Dimas sedang dirawat di rumah sakit. Dia jatuh pingsan di lokasi proyek pagi ini." Aku membeku. "Dimas?" Suara itu bergetar keluar dari mulutku tanpa sadar. "Ya, Bu. Tapi tolong jangan panik. Kondisinya stabil. Hanya kelelahan berat. Kami akan menjaga sampai keluarga datang." Aku menutup telepon perlahan, tapi tanganku gemetar. Hatiku seakan diseret ke masa lalu. Semua perasaan yang sudah kutata berantakan lagi dalam sekejap. Malam itu seharusnya aku menemui Tony, tapi langkahku justru mengarah ke bandara. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan pada Dimas nanti. Aku hanya tahu aku tidak bisa tinggal diam. Ada sesuatu dalam diriku yang mendorong kuat, seperti bisikan yang berkata, "Pergilah sebelum terlambat lagi." Perjalanan ke Banyuwangi terasa lebih panjang dari sebelumnya. Sepanjang jalan, aku menatap jendela, memikirkan semua yang telah terjadi. Antara logika dan rasa, antara janji dan hati, antara Tony dan Dimas. Setibanya di rumah sakit, aku langsung menuju ruang perawatan. Perawat di depan pintu berkata lembut, "Dia baru saja sadar, Bu, tapi masih lemah." Aku masuk perlahan. Di dalam ruangan itu, Dimas terbaring dengan wajah pucat, tapi tersenyum begitu melihatku. "Bu Susi," suaranya lirih tapi masih hangat. "Kenapa Ibu jauh-jauh datang?" Aku duduk di sampingnya, menahan air mata. "Bagaimana aku tidak datang, Dimas? Kau tahu betapa aku cemas." Ia tersenyum kecil. "Saya baik-baik saja, Bu, hanya terlalu lelah. Pekerjaan di sini memang berat, tapi menyenangkan." Aku menatapnya lama. "Menyenangkan tapi membuatmu sakit. Kau selalu begitu, Dimas. Memikirkan semua orang kecuali dirimu sendiri." Dimas tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Saya tidak pernah menyesal, Bu. Karena selama ini apapun yang saya lakukan, selalu dengan doa agar Ibu bahagia." Kata-kata itu membuat hatiku bergetar hebat. Aku menggenggam tangannya lembut,
Tanpa niat lain, hanya ingin memastikan bahwa ia masih di sini. Dimas, dengarkan aku. Suaraku gemetar. Aku sudah lama ingin bilang. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku menghormati Tony. Tapi hatiku, aku terhenti. Menunduk. Hatiku tertinggal di tempat kau berdiri terakhir kali. Dimas terdiam lama. Lalu berkata lirih. Bu, cinta tidak selalu harus kembali kan? Kadang cukup tahu bahwa perasaan itu pernah tumbuh dengan jujur sudah lebih dari cukup. Aku menatapnya. Air mataku jatuh. Jangan katakan begitu, Dimas. Aku datang bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk menjemput bagian dari diriku yang pernah kau jaga. Ia tersenyum samar. Kalau begitu, terima kasih karena sudah datang. Mungkin ini waktunya saya berhenti berlari dari perasaan yang sama. Beberapa jam kemudian, aku duduk di taman rumah sakit, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin laut dari kejauhan membawa aroma asin yang menenangkan. Aku membuka ponsel, mengetik pesan untuk Tony. Tony, maaf aku tidak bisa menemuimu malam ini. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku tidak ingin hidup dengan kebohongan lagi. Terima kasih sudah mencintaiku dengan tulus. Aku akan selalu menghormatimu. Tapi aku tidak bisa melanjutkan semuanya dengan hati yang bukan milikmu. Aku menekan tombol kirim dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh satu persatu. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, aku memilih dengan jujur. Beberapa hari kemudian, aku dan Dimas duduk di pinggir pantai Banyuwangi. Kami tidak bicara banyak. Hanya duduk diam, menatap ombak yang datang dan pergi. Setelah semua ini, apa rencanamu, Bu? Tanya Dimas pelan. Aku tersenyum. Aku tidak tahu. Mungkin aku akan berhenti sejenak dari dunia investasi. Aku ingin hidup lebih tenang. Menulis mungkin, menikmati hal-hal kecil. Ia mengangguk pelan. Itu terdengar indah. Aku menoleh, menatapnya dengan senyum hangat. Dan kau? Apa yang akan kau lakukan? Ia tersenyum samar. Saya akan tetap bekerja keras. Tapi kali ini tidak lagi untuk melupakan seseorang, melainkan untuk membanggakannya. Aku menatap laut, membiarkan angin membawa kalimatnya jauh ke udara. Mungkin kami tidak tahu kemana arah cinta ini akan pergi. Tapi satu hal pasti, kami sudah berdamai dengan masa lalu dan siap menatap hari esok tanpa penyesalan. Sudah 3 bulan sejak aku memutuskan untuk menetap sementara di Banyuwangi. Hidupku jauh lebih sederhana sekarang. Tidak ada jadwal rapat, tidak ada dering telepon investor, tidak ada kejaran grafik saham. Hanya suara ombak, aroma laut, dan detak waktu yang berjalan dengan damai. Aku menyewa sebuah rumah kecil di tepi pantai. Setiap pagi, aku menyeduh kopi hitam tanpa gula seperti yang dulu sering dibawakan Dimas. Lalu duduk di teras sambil menulis jurnal. Terkadang, Dimas datang membantu memperbaiki kebun kecil di halaman belakang. Lalu pergi lagi tanpa banyak kata. Kami sudah tidak sering bicara tentang masa lalu. Kami hanya ada. Dan ternyata, keberadaan yang tenang itu juga bisa menjadi bentuk cinta. Hari ini, hujan turun untuk pertama kalinya setelah musim kemarau panjang. Aku berdiri di tepi jendela, menatap butiran air yang jatuh di atas pasir. Entah mengapa, setiap kali hujan datang, aku merasa seperti sedang dikunjungi kenangan lama yang pulang untuk berpamitan. Aku membuka buku jurnal yang kini hampir penuh dengan tulisan tangan. Di halaman terakhir, aku menulis perlahan. Dulu aku berpikir cinta harus dimiliki untuk bisa disebut nyata. Tapi kini aku tahu, cinta sejati tidak selalu tentang bersama, melainkan tentang berani melepaskan tanpa kehilangan diri sendiri. Aku tersenyum. Tinta yang kutulis sedikit luntur terkena percikan air hujan dari jendela, tapi aku membiarkannya. Biarlah, seperti hidup, tidak semua hal harus selalu rapi.
Sore itu, Dimas datang membawa sekeranjang bunga kamboja putih. "Dari kebun belakang rumah proyek, Bu," katanya sambil tersenyum malu. "Saya pikir bunga ini cocok untuk meja Ibu." Aku tertawa kecil. "Kau dan perhatianmu yang aneh itu." Kami duduk berdua di teras. Hujan masih turun perlahan, dan aroma tanah basah membuat udara terasa tenang. Kami tidak bicara banyak, hanya saling memandangi laut di kejauhan. "Bu," kata Dimas akhirnya, "apakah Ibu pernah menyesal?" Aku menoleh padanya, tersenyum hangat. "Tidak, Dimas. Aku tidak menyesal. Aku hanya belajar bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita mau. Tapi jika kita jujur dengan hati, semuanya akan menemukan jalannya sendiri." Dimas menunduk, lalu berkata pelan, "Saya tidak tahu masa depan kita, Bu. Tapi saya ingin tetap di sini, selama Ibu tidak keberatan." Aku menatapnya, dan kali ini aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menggenggam tangannya, lembut, sederhana, tapi penuh arti. Malam mulai turun. Lampu rumah kecilku menyala temaram, memantulkan cahaya ke arah laut. Aku menulis satu kalimat terakhir di jurnalku sebelum menutupnya. Hujan terakhir di Banyuwangi ini bukan akhir cerita cintaku, melainkan awal dari kedamaian yang selalu kucari. Aku menatap keluar jendela, melihat Dimas sedang menyalakan lampu taman. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa pulang. Keesokan paginya, aku menerima pesan dari Tony. Pesan yang singkat, namun begitu tulus. "Susi, aku sudah membaca laporan terakhir dari tim. Proyekmu di Solo tetap berjalan baik. Aku senang kau tenang di sana. Aku ingin kau tahu, aku tetap mendoakanmu bahagia, dengan atau tanpa aku." Aku tersenyum. Pesan itu tidak membuatku sedih, justru hangat. Karena kini aku tahu, Tony juga telah menemukan kedewasaannya sendiri dalam cinta. Hari terakhir sebelum aku kembali ke Solo, Dimas mengantarku ke stasiun. Kami berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Saat aku hendak naik kereta, ia berkata pelan, "Bu, jika nanti Ibu kembali, saya akan menunggu di tempat yang sama. Tapi kalau Ibu tidak kembali pun, saya tetap akan bersyukur pernah mengenal Ibu." Aku menatapnya, tersenyum dengan mata yang hangat. "Dimas, kadang yang paling indah dari cinta bukan tentang siapa yang menunggu, tapi tentang siapa yang berani membiarkan hati tetap tulus." Kereta mulai bergerak perlahan. Dari jendela, aku melihat Dimas melambaikan tangan, berdiri di antara kabut hujan pagi. Dan entah kenapa, semua rasa sakit, semua penyesalan, semuanya terasa ringan. Aku menutup mata dan berbisik, "Terima kasih Dimas. Terima kasih Tony. Karena melalui kalian, aku akhirnya menemukan diriku sendiri." Cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Terkadang, ia datang untuk mengajarkan, menyembuhkan, dan kemudian pergi dengan damai. Susi bukan hanya menemukan cinta, ia menemukan dirinya. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan kedamaian yang pulang ke hati.